Selamat datang, Tuanku. Baik, saya umumkan, upacara gunting pita perumahan mewah Yujing berhasil diselesaikan dengan sukses. Ini kartu akses villa mewah yang sudah disiapkan untuk Anda. Silakan lihat. Bagus, villa ini cocok untuk rumah pernikahan saya dan Yuchen. Tolong bersihkan ya. Baik. Tunggu. Kalian sibuk dulu saja. Sayang, kamu sibuk urus perusahaan siap-siap pernikahan kita. Lihat kamu, sampai kurus karena lelah. Benarkah? Urusan rumah ini, serahkan saja padaku. Dan furnitur yang kamu beli dilelang seharga 100 juta. Akan katur dengan rapi. Aku tahu, kamu yang paling menyayangiku. Aku harus buktikan ke orang tuaku kalau kamu adalah pria terbaik di dunia. Yuchen, kejutan apa yang kamu siapkan untukku? Jiaro, aku mencintaimu. Maukah kamu menikah denganku? Ya ampun, berlian pink. Yuchen, aku mau. Sayang, hanya cincin ini belum cukup untuk pernikahan kita. Aku mau. Rumah pernikahan ini. Sayang, kan kita akan menikah, orang tuaku. Dan adikku harus datang ke Jiangcheng untuk bahas pernikahan dengan keluargamu. Bukankah tanggalnya sudah ditentukan? Nanti. Datang saja formalitas. Tapi mereka butuh tempat tinggal saat datang. Tempat kamu melamarku sangat istimewa, kalau bisa jadi rumah pernikahan kita. Nanti, mereka pasti puji aku. Telah menemukan suami yang mampu dan sukses. Setelah pernikahan, seluruh grup properti akan jadi milikku. Nanti, rumah ini terserah aku. Yang besar sedang dinas, sekarang tenangkan yang kecil dulu. Untukmu, orang tua boleh tinggal sesuka hati. Terima kasih sayang, kamu baik sekali. Aku cinta kamu. Kalau sertifikat rumah ini. Tentu, pakai namamu. Kamu begitu baik, aku akan beri hadiah spesial. Villa mewah top di Jiangcheng, segera akan jadi milik Bai Jiaro. Ayah, ibu, calon menantu idaman sudah melamarku. Besok, aku akan bawa kalian tinggal di Villa Termawadi Royal View. Ayah, kamar pengantin sudah usahakan ke Yuchen untuk membereskannya. Kamu kok maksa datang? Aku sampai batalkan dinas luar demi nemenin kamu. Calon suami tak bisa kukontrol, tapi urusan kamar pengantin harusnya bisa kan? Anak miskin yang cuma bisa merayu dan menipu anakku untuk menikah. Urusan sebesar kamar pengantin, dia sanggup? Ayah, Yuchen bukan orang seperti itu. Lagi pula, setelah menikah dia harus mengambil alih perusahaan. Masa urusan kamar pengantin saja tidak bisa? Kiao, serahkan perusahaan? Kamu gila ya? Dia setiap hari cuma bisa merayu, mana ada orang jujur begini? Jangan bilang aku tidak lihat transaksimu. Sembarangan keluarkan 10 juta, siapa tahu uangnya dipakai buat apa? Dia selalu mengutamakan aku, mana mungkin menipuku. Sudah kuperiksa, 10 juta itu dibelikan berlian pink 5 karat, kurasa
Mungkin dia mau memberi kejutan. Kamu ini selalu membelanya. Ngomong-ngomong, kuncinya mana? Aduh, aku buru-buru datang sampai lupa minta kunci ke Yuchen. Halo. Tolong ambilkan kunci cadangan untuk villa termewah. Anda CEO Gu? Segera saya ambilkan. Penjaga Royal View ini pada tidur ya? Minger, Hei, istri direktur utama sudah datang. Cepat sambut. Istri direktur utama? Tunggu dulu. Kok kuncinya mirip? Kayak kunci kamar pengantinku, mungkin salah lihat. Bentuk kunci kan mirip-mirip, mana mungkin itu punyaku. Kalian kok sembarangan dorong orang, tidak tahu sopan santun? Kakek-kakek, umur segini masih menggoda cewek muda. Cantik begini, tidak meluka? Ngawur kamu. suka sama suka. Orang yang naik jabatan karena tubuh. Pantas beli rumah di sini. Iya kak, menurutku cepatlah bilang ke kakak ipar. Rumah Royal View kita tidak boleh jual ke orang seperti ini. Level mereka mana cocok? Sudah, jangan buang waktu. Orang tua dan adikku mau pindah. Ada beberapa bagian rumah yang tidak kusuka, harus diubah. Baik, kami akan segera kirim orang antar Anda. Kalian, Ayah, abaikan saja, mereka kan pelanggan, kalau ribut. Tidak baik untuk citra marketing kita. Ciao ciao. Property Royal View. bukannya semua atas nama perusahaanmu? Mana ada istri direktur utama? Sombong sekali ya. Mungkin keluarga eksekutif, nanti aku perintahkan. Periksa tuntas parasit seperti ini. Nyonya Gu, ini kunci kedangan penthouse Anda. Perlu saya enter? Tidak perlu, terima kasih. Ayah, ayo pergi. Tembok ini dibongkar, terlalu mengganggu. Baik, dan bak mandi kamar utama, ganti dengan wirpil terbesar, paham? Siapa yang izin kalian masuk? Ini rumahku. Lagi-lagi kamu? Penthouse ini sudah tidak dijual. Buka mata lebar-lebar, ini suamiku. Membelikan rumah pernikahan. Sayang, kamu sibuk urusan perusahaan. Ini kunci yang kuberi untuk Yuchen. Kenapa ada padanya? Kalian bagaimana sih? Aku pemilik rumah, kok sembarangan? Bawa orang lihat-lihat. Royal Garden Residence. Manajemen semrawut begini. Maaf, Nyonya Direktur. Ini kelalaian kami. Kedua, villa ini sudah dipesan langsung oleh Direktur Yo. Sebagai rumah pernikahan untuk Nyonya Direktur, tidak dijual umum. Segera pergi. Direktur Yo, jangan-jangan dia maksud Yuchen? Seluruh kompleks Royal Garden Residence adalah aset putriku Gu Qiao. Kalian ngomong apa sih? APA? Gu Qiao? Aku tak pernah dengar. Bocah tua, berbohong tak pakai konsep. Kamu bilang seluruh kompleks milik putrimu? Kamu sadar tidak? Semua di sini milik suamiku. Benar, berani pamer di depan kami. Lucu sekali. Aku selalu rendah hati. Bahkan untuk mempromosikan Yuchen. Acara Royal Garden selalu kuwakilkan padanya. Jangan-jangan. Suamimu siapa namanya? Kalau kusebutkan, kamu bisa pingsan. Menantuku adalah orang terpandang di Jiangcheng, sosok yang segelak kakinya bisa mengguncang kota. Zhou Yuchen. Qiao, kan sudah kubilang. Dia bukan orang baik. Ayah, mungkin ada kesalahpahaman. Yo Yuchen mana mungkin suamimu? Kenapa? Kakak iparku bukan suami kakakku. Masa suamimu? Ayo, buka matamu dan lihat baik-baik. Ini adalah menantuku, Yuchen. Cincin tunangannya untuk putriku, berlian merah muda senilai lebih dari 10 juta. Dasar orang miskin seperti kamu, hanya bisa dapat pria miskin. Seumur hidup tak akan bisa hasilkan uang sebanyak ini. Kalian berdua. Mungkin seumur hidup belum pernah lihat berlian sebesar ini, ya? Jangan kira aku tak lihat catatan keuanganmu.
Boros-boros keluarkan 10 juta, siapa tahu uangnya dipakai buat apa? Aku sudah periksa, 10 juta itu. Dibuatnya beli-belian merah muda 5 karat. Kurasa, dia mau beri kejutan untukku. Baik, sekarang akan aku telepon orang itu, suruh datang. Jelaskan langsung di sini. Ayah, biar aku yang urus. Sofa impor Yitianli, karpet handmade, furnitur custom seisi rumah. Kamu tahu harganya berapa? Bagaimana kamu buktikan? Ini rumah pernikahanmu? Omong kosong. Jangan kira hanya karena kenal merek furnitur mewah, lalu anggap rumah ini milikmu. Ini, rumah pernikahan yang suamiku berikan untukku. Kuncinya saja ada di tanganku. Kamu pikir dengan hafal beberapa istilah profesional, lalu bisa seenaknya masuk ke sini? Baik, kalau begitu telepon langsung suamimu. Suruh dia buktikan dengan mulutnya sendiri. Kalau ini memang rumah pernikahanmu. Kenapa? Takut? Telepon ya telepon. Tapi, setelah aku telepon, kamu dan sugar daddy-mu siap-siap tinggalkan Jiangcheng. Sayang, aku sedang bawa hadiah mau mencarimu. Ada apa? Yo Yuchen, ternyata benar kamu. Sayang, ada yang ganggu aku di wilayahmu. Seorang wanita gila entah dari mana. Sok punya sugar daddy, bilang rumah pernikahan kita miliknya. Dia marahi aku, padahal sudah bilang aku istrimu. Pernikahan kita tinggal 7 hari lagi, berani-beraninya perlakukan aku seperti ini. Apa? Berani ganggu wanita Yo Yuchen? Berikan telepon padanya. Siapapun kamu, sekarang segera minta maaf pada istriku. Dan minggat dari rumah pernikahan kami. Atau, aku buat kamu tidak bisa hidup di Jiangcheng. Yo Yuchen, segala yang kamu punya adalah pemberianku. Aku, yang angkat kamu dari pria miskin sampai posisi sekarang. Tapi kamu pakai uang dan rumahku untuk dukung selingkuhanmu? Berenangan di 2 perahu, beraninya kamu. Yo Yuchen, dengarkan baik-baik. Rumah ini pasti jadi milikku. Kau cari mati. Sayang, jangan takut. Aku sedang dalam perjalanan. Hari ini aku akan menghabisi orang-orang yang tidak tahu diri ini. Manajer Wang, ada yang mengacau di rumah pernikahanku. Sekarang juga bawa sertifikat properti. Pergi dukung orang-orangku. Oh ya, hajar habis orang-orang yang tidak tahu diri ini. Dengar, kakak iparku akan segera datang. Kau pasti mati kau. Ayah, jangan panik. Aku akan merobek wajah Yo Yuchen. Biar dia tahu akibat mengkhianatiku. Yo Yuchen, aku ingin lihat. Bagaimana kau menghadapi ini saat kau datang? Suamiku akan segera datang. Sekarang berlutut, minta maaf padaku. Dan keluargaku. Sujud minta maaf. Tampar dirimu sendiri. Mungkin aku masih bisa berbaik hati. Membantumu memohon ampun. Bagaimana jika kau yang berlutut dan minta maaf? Kau. Selingkuhan yang naik jabatan dengan tubuh. Dengan sugar daddy tua yang setengah kaki masuk kubur. Berani berbuat onar di depanku. Jorok, aku ayahnya Gukiao. Bukan sugar daddy seperti yang kau bilang. Ayah. Lebih tepatnya sugar daddy, kan? Kau. Ternyata kalian main game ayah anak yang menjijikkan ini. Gukiao, seleramu benar-benar aneh. Ayah kandungmu tahu kau melakukan hal menjijikkan ini? Kau. Kurasa kaulah yang tidak tahu malu. Pencuri suami orang yang hina. Kau berani memukulku? Tangkap dia, pukuli sampai mati. Kalian, jangan sentuh aku. Berani memukuli anakku? Aku robek mulutmu. Wajahmu seperti rubah, nanti bisa merayu. Suamiku yang sio. Lepaskan. Hajar wajahnya, biar tidak bisa merayu lagi, sayang. Bajingan, lepaskan anakku. Ayah. Berhenti. Ciao, wajahmu. Tidak apa-apa. Kamu tidak apa-apa kan? Pasti Direktur Yo yang menyuruh kalian datang. Pausik Helai, bantu aku beri pelajaran wanita yang masuk tanpa izin ini. Baik Nyonya. Mohon segera pergi sekarang.
Kenapa? Tidak mengenaliku? Diam. Supervisor, akhirnya Anda datang. Ini wanita itu. Dia tidak hanya masuk tanpa izin, tapi juga memukul istri direktur. Cepat beri dia pelajaran. Tutup mulut kotormu. Pergi sekarang. Ya. Supervisor Wang, kamu buta ya? Kenapa bantu wanita gila ini? Lihat baik-baik, aku. Istri Yo Yu Chen. Waktu urus sertifikat properti, kan kamu pernah lihat aku. Sekarang pura-pura buta? Buang dia keluar. Ternyata pasangan brengsek ini sudah lama di bawah hidupku. Masuk dan menguasai propertiku. Nyonya Bai, ini aku tidak punya wewenang. Kamu. Dasar tidak berguna. Tunggu saja. Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Di sertifikat properti Yu Jing Houting ini, tertulis nama Bai Jaro. Ini rumah pernikahanku. Suamiku Yo Yu Chen, disinilah dia. Berlutut satu kaki, melamarku. Dia bilang sendiri, akan memberikan gedung ini sebagai rumah pernikahan. Yo Yu Chen, pada akhirnya, semua yang terbaik kau berikan padanya, ya? Aku tidak tahu, rumahku, lelakiku. Barang-barangku, kapan jadi milikmu? Barang-barang Bai Jiaro? Romamyu, wanita, baronnya kau. Kau hila. Aku paham, pantas saja si tidak tahu diri ini. Dia melindungimu, ternyata kau tidak hanya punya satu sugar daddy, tapi juga memeliharanya sebagai tukang pukul. Aku akan suruh suamiku memecatnya sekarang. Halo sayang, di mana kamu? Wanita hila ini. Robek sertifikat properti yang kau berikan padaku. Supervisor Wang juga pacar gelapnya. Bersama-sama menggangguku. Camarilla. Apa? Sayang, jangan panik, aku segera sampai. Serahkan teleponmu kepada Supervisor Wang. Supervisor Wang. Aku beri kamu waktu 3 menit, segera suruh wanita itu. Sujud minta maaf kepada istriku, atau tanggung sendiri akibatnya. Baiklah. Silakan coba, aku ingin lihat. Siapa yang akan diusir? Lagi-lagi kamu, tunggu saja, 10 menit, aku segera datang. Yo Yu Chen, rupanya begini caranya kamu. Berbuat jahat di belakangku, aku yang memupuk ambisimu. Semuanya, hari ini akan kucabut. Hanya seorang supervisor, berani tidak mengangkat teleponku. Tidak mengangkat teleponku, apakah karena Gu Qiao? Tidak mungkin, dia seharusnya sedang dinas luar kota. Tidak, aku harus menguji. Ciao ciao. Halo. Sayang. Istri seseorang membuat masalah di Royal King Mansion. Dia tidak hanya meremehkanku, tapi juga menghina kamu. Aku berpikir, meminjam beberapa pengawal perusahaan, untuk memberi pelajaran kepada orang-orang yang tidak tahu diri ini. Baiklah. Silakan gunakan. Hanya saja tidak tahu nanti yang akan dipukul adalah aku. Atau kamu Yo Yu Chen yang akan dipukul. Wanita ini masih punya suami. Sepertinya, dia seharusnya tidak tahu tentang hal ini. Tapi, suara di telepon tadi terdengar agak familiar. Kamu berani sombong, aku ingin lihat siapa suamimu.
Kamu akan segera mengetahuinya. Supervisor Wang, buang 4 sampah ini keluar untukku. Baik. Ayo, bersihkan tempat ini, cepat, keluar. Pergi, pergi, pergi. Berani-beraninya kalian menyentuhku. Memanfaatkan suamiku tidak ada. Bekerja sama untuk menindasku ya. Kamu bilang perabotan ini semua kamu yang beli. Baiklah. Kamu tahu berapa harga vas ini? Suamiku punya banyak uang, baik itu berlian merah seharga 10 juta. Atau gedung mewah ini yang bernilai ratusan juta. Aku bisa mengganti. Lagi pula, aku menghancurkan barang milikku sendiri. Kenapa? Berhenti untuk apa? Hancurkan rumah pernikahan yang suamiku berikan untukku. Aku mau hancurkan seperti apapun, terserah aku. Kiao, ini rumah pernikahanmu. Biarkan saja mereka menghancurkannya. Rumah pernikahan. Aku punya banyak rumah, tidak kurang yang satu ini. Mereka sekarang asyik menghancurkan. Nanti saat harus ganti rugi, baru nangis-nangis minta ampun. Gu Qiao, sudah lihat jelas? Sekarang pemilik rumah ini siapa? Tangga suami kedatang. Akan kuberitahu dia, semua ini ulahmu. Kau bilang, sengaja merusak barang orang lain. Cukup buat kau mendekam bertahun-tahun. Wah, hebat sekali. Kalau begitu aku tunggu, kau yang akan memenjarakanku. Cepat ambil bukti, kirim ke kakak iparku, biar kakak iparku membereskan perempuan ini. Kau tunggu saja nasibmu. Sayang, perempuan itu tidak hanya memukulku, tapi juga menghancurkan rumah pernikahan kita. Furnitur antik yang kau beli, semuanya dia rusakkan. Aduh, tas baru yang kau belikan untukku juga dicoret-coret. Sayang jangan panik, aku sebentar sampai, tas itu hal sepele. Aku transfer 1 juta, beli yang baru. Kalian ikut aku. Lihat kan, suamiku memberiku uang jajan untuk beli baru. Berapapun harganya, suamiku pasti bisa membelikanku lagi. Beijiaro, buka matamu lebar-lebar. 1 juta ini dari kartuku. Masuk ke kartumu. Rumah ini milikku. Pria yang kau sebut suamimu juga milikku. Tidak mungkin. Ini pasti kebetulan, suamiku Taipan Property Jiangcheng. Mana mungkin selingkuhan seperti kau bisa menyaingi? Rura, Aduh putri kesayanganku. dasar perempuan kecil. Perempuan, suamiku sebentar datang. Akan kubuat kau tidak ada tempat dikubur. Siapa berani ganggu wanitaku? Kakak ipar, dia itu. Sayang, akhirnya kau datang, dia itu. Perempuan gila ini yang menghancurkan rumah pernikahan kita. Dan menuduhku selingkuhan, bela aku, masukkan dia ke penjara. Jangan takut, sayang, aku bela kamu. Berani ganggu wanita Yoyu Chen, hari ini. Akan kuperlihatkan. Tulisan 3 huruf. Orang tua ini, matanya kok mirip istriku ya? Bikin kaget. Kamu siapa? Barusan, di telepon berani membentak. Perempuan yang ganggu istriku mana? Suruh dia keluar. Ayah, Yoyuchen belum pernah lihat kamu. Aku akan naik dulu, bantu aku dapatkan bukti perselingkuhannya. CAPI Ciao. Mereka begitu semena-mena padamu. Ayah, bersabar sebentar, hanya untuk membuatnya. Tidak punya kesempatan bangkit lagi. Sayang, wanita itu kabur lewat pintu belakang, dilindungi antek-antek ini. Dari pintu belakang. Tidak masalah, biar dia lari. Rumahnya tidak bisa lari. Si tua bangka. Kau menyakiti wanitaku, menghancurkan rumahku. Hari ini tidak akan berakhir begitu saja. Katakan,
Mau mati bagaimana? How belong? Kau adalah Taipan Property di Jiangcheng. Benar. Kalau sudah tahu identitasku, masih berani menyentuh orangku? Sekarang baru takut? Sudah terlambat. Yo Yuchen, kau ternyata sudah menipuku selama ini. Cekat, justru rumah ini yang dihuni orang yang tidak seharusnya. Burung manyar merebut sarang, tamu jadi tuan rumah. Yang seharusnya takut adalah kau. Sertifikat rumah tertulis jelas. Bai Jiaro. Istriku Yao Yuchen. Ini adalah rumah pernikahanku. Kau siapa sampai berani mengatur? Berlagak di sini. Zhou Yuchen. Kau terlalu sombong sampai lupa daratan. Kau bilang ini rumah pernikahan kalian. Tapi aku ingat dengan jelas. Pemilik sebenarnya gedung ini adalah keluarga Gu. Kau sebenarnya siapa? Bagaimana bisa kau tahu? Aku pemilik rumah ini, mitra proyeknya yang bernilai 8 digit. Barang antik ini juga kubeli melalui dia. Sayangnya, semuanya dihancurkannya. Sayang, jangan percaya omongannya. Dia yang bawa wanita ini menghancurkan semuanya, tidak ada hubungannya denganku. Jika Tuan Yao tidak percaya, tanya saja semua orang di sini. Siapa yang menghancurkan? Siapa yang menyuruhmu menghancurkan? Sayang, kenapa marah padaku? Kau tidak bilang ada barang orang lain di rumah ini. Lagipula, dia yang bawa wanita itu memprovokasi dan memukulku duluan. Aku baru menghancurkan karena emosi. Gu Qiao tidak memberitahuku di antara perempuan itu. Ada barang orang lain. Jika Tuan Yao tidak percaya, aku akan telepon dia sekarang. Jika Gu Qiao tahu, aku masih punya istri muda, semuanya akan berakhir. Tidak perlu. Kalau Jiaro tidak tahu aturan, menghancurkan barangmu, kami akan ganti. Sebut saja harganya. Aku, Yao Yuchen, tidak akan menolak. 30 juta. Segera ditransfer. 30 juta? Kamu, kenapa tidak merampok saja? Jangan pukul. Aku bayar, 30 juta ya 30 juta. Zhou Yuchen, APA maksudmu? Rumah ini kan kamu beli untukku sebagai rumah pernikahan? Orang tua ini, siapa yang dia gunakan untuk mengancammu? Ia menantu, kan kamu Taipan Property Jiangcheng. Kenapa bisa dikendalikan oleh orang luar? Waduh, itu kan 30 juta. Tidak boleh diberikan. Iya kak, kenapa kamu takut sama dia? Kita kan banyak orang, takut apa? User dia. Sudah. Jiaro, kalian jangan ribut, ini rumit. Nanti aku jelaskan. Kenapa? Tuan Zhao, APA bilang member de kalian? Dia sudah punya istri. Istri? Zhou Yuchen, apa dia berkata benar? Kamu benar-benar sudah punya istri? Menantu, kamu memperlakukan Jiaro kami sebagai selingkuhan? Kak, tidak mungkin, kan kalian mau menikah? Bukan, sayang, dengar penjelasanku. Wanita itu, dia bukan istriku, aku dengannya cuma-cuma. Pernikahan bisnis keluarga. Hanya untuk proyek ratusan juta, pura-pura saja. Aku dengannya tidak ada perasaan, dia di sini. Hanya. Aku memberimu kepercayaan, memberimu kekuasaan di perusahaan. Menikahimu meski orang tua menentang, tapi akhirnya kau bilang ini pernikahan bisnis? Bajingan tidak tahu diri. Ayah, jangan emosi, memukulnya terlalu murah. Aku akan membuatnya membayar karena mengkhianatiku. Kalau dia begitu mencintai wanita itu, biarkan dia seumur hidup bersama wanita itu. Menjadi sepasang kekasih yang terbang. Jadi, aku bukan selingkuhan, kalian yang palsu? Tentu, kalau tidak, kenapa aku menikah denganmu? Bukan dengan wanita itu? Oh ya. Lihat, undangan sudah kusiapkan, termasuk hadiah untuk orang tua. Sudah kubawa. Sayang, yang benar-benar kucintai hanya kamu. Aku memberimu berlian darah muda, aku memberikan apartemen terbaik ini sebagai rumah pernikahanmu. Apakah itu masih belum cukup untuk membuktikan perasaanku padamu? Soal wanita itu, aku dengannya hanya bermain-main saja, dia hanya. Oh ya, dia hanya suka padaku satu sisi, memaksakan diri. Menempel padaku saja. Ya, Senua orang tahu. Kamu belum menikah, yang bodoh hanya dia seorang. Pria baik. Zhou Yuchen hanyalah si orang.
Pria yang penuh perhitungan, ingin menggapai langit dengan menjadi burung phoenix. Uang, 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 matamu hanya melihat uang. Kalau menurutmu begitu, apakah ayahku juga burung phoenix? Dia tetap tidak bisa menandingimu. Beijing Gan, ayahmu adalah profesor di institut. Dia punya kemampuan nyata dan harga diri. Aku punya peta bisnisku. Dia punya prestasi penelitiannya. Kami berdua tidak saling bergantung. Tapi Yoyu Chen baik padaku. Otaknya juga pintar, aku memberinya jalan untuk maju. Ada apa dengan itu? Kamu hanya punya sedikit prestasi di bidang properti. Lalu merasa bisa mengendalikan segalanya, membaca hati orang, ya? Baik, kalau kamu masih keras kepala, memaksa bersama Yoyu Chen itu. Jangan anggap aku ibumu lagi, dan jangan pernah bilang, kamu adalah putriku. Ayah? Ibu benar? Aku yang tergoda mempercayai seorang pria tidak layak seperti dia. Diam-diam menikah tanpa sepengetahuanmu, itu salahku. Putriku yang bodoh, sekarang menyadari belum terlambat. Ayah pasti akan membalaskan dendam untukmu. Sayang, aku percaya padamu. Tak kusangka, tidak hanya kamu yang hebat. Keluargamu juga sangat hebat. Untuk proyek ratusan juta, aku bisa memaafkan, tapi apakah keluargamu akan menyukaiku? Sayang, tenang saja, wanita yang ingin kunikahkan. Tidak ada yang bisa menghalangi. Besar sekali mulutmu, orang yang tidak tahu akan mengira kamu dari keluarga. Terkenal. Tapi yang kudengar, Tuan You hanyalah pria tak berdaya yang hidup dari wanita. Kamu Yoyu Chen, sama sekali bukan taipan properti. Kamu hanyalah burung phoenix yang masak dari pintu belakang. Foto ini, dari mana kamu dapatkan? Sayang, apa yang dia katakan benar? Apakah kamu selama ini membohongiku? Menantu, kamu sebelumnya berjanji memberi kami mahar 8,88 juta. Ini tidak akan menipu kita juga, kan? Iya, kakak ipar, kamu kan janji mau belikan aku mobil sport? Jadi ini juga bohong? Wanita itu, Gu Giao. Berani-beraninya menyebarkan foto seperti ini, merusak reputasiku. Dia tidak ada di sini, aku tidak boleh diekspos hari ini. Dia cuma mitra kerja kecil-kecilan. Kalian kok bisa terprovokasi olehnya? Aku ini karena keluarga menyuruhku untuk rendah hati, latar belakangku tidak nyaman untuk dipublikasikan. Oh, Tuan Zhao. Jangan-jangan kamu mau bilang kamu adalah anak dari orang terkaya Jiang Cheng yang misterius dan rendah hati itu? Anak dari orang terkaya Jiang Cheng yang selalu rendah hati? Orang terkaya Doming 11 tidak pernah mengungkapkan anak-anaknya. Bahkan jika aku berpura-pura, tidak takut ketahuan. Ada beberapa hal, aku tidak ingin terlalu mencolok. Aku kasih kamu 5 juta, ambil uangnya. Anggap saja hari ini tidak melihat atau mendengar apapun. Aku adalah anak orang terkaya. Menguasai semua sumber daya di Jiang Cheng. Aku sarankan kamu, tutup mulut rapat-rapat, kalau tidak, jangan sampai rugi besar karena hal kecil. Tidak tahu malu. Halo, asisten Chen, blokir semua kartu atas namaku. Ayah, setuju untuk menguras habis uangnya. Baik. 5 juta tidak cukup. 30 juta. Aku akan anggap tidak terjadi apa-apa. Oke. Hanya 30 juta. Aku punya banyak uang. Transaksi gagal. Jaro, dia mungkin cuma gigolo. Tidak punya uang sepeser pun? Keluargaku sedang marah padaku. Aku akan telepon minta uang sekarang. Halo, sayang. Halo, istri, ada apa? Semua kartuku tidak bisa dipakai, aku butuh uang sekarang. Cepat transfer 30 juta. Kartuku juga dibatasi, aku tidak tahu kenapa. Bagaimana kalau tunggu aku pulang dari dinas dulu? Asisten Chen, Yoyu Chen tidak diizinkan untuk menelepon. Kenapa aku tidak bisa menerima telepon dari asisten Chen? Tuan Yo, kalau kamu tidak bisa dapatkan uang, aku akan minta ke orang lain. Aku punya uang. Berlian merah muda ini bernilai 10 juta. Aku gadai padamu. Sayang, itu cincin lamaranku. Setelah menikah, aku akan belikan yang lebih bagus. Bantu aku lewati masa sulit ini dulu. Kalau tidak, kalau tunanganku tahu, kerugiannya jauh lebih besar dari ini. Kalau begitu, kamu harus ganti rugi yang layak.
cincin nikah juga harus sekelas ini. Baik, baik, baik. Bos Yo, benar-benar royal ya. Kenapa tidak pakai cincin tunanganmu? Untuk digadaikan? Cincin perak polos, apa harganya? Itu cuma tipu daya. Kalau bicara cinta sejati, harusnya berlian merah muda ini. Sayang, lihat kan, aku memberikan yang terbaik untukmu. Ternyata cintamu semurah ini. Selama ini, uang yang kamu keluarkan untukku bisa dihitung. Ternyata, dibelanjakan untuk orang lain. Ibu. Yo Yu Chen dia? Ibu. Aku yang salah percaya padanya, aku yang memaksa menikah dengannya. Aku terlalu sombong, bahkan demi dia. 3 tahun tidak pulang. Ibu. Maafkan aku. Jangan menangis, Gu Qiao. Yu Zaper Madamo. Putri Dongming 11. Tidak boleh tunduk pada pria manapun, apalagi untuk sampah seperti ini. Meneteskan setetes air mata. Aku tidak menangis. Aku sudah merekam semua bukti perselingkuhannya. Aku akan mengambil kembali uang yang kuberikan padanya, sedikit demi sedikit. Lalu membuatnya hancur reputasinya. Bagus, pantas jadi putriku. Kirim alamatnya. Ibu akan segera datang, memberinya pelajaran. Si brengsek yang tidak tahu diri itu. 1 juta. Masih kurang 2 juta. Aku? Ini hasil jerih payahku selama beberapa tahun. Mengurangi sedikit demi sedikit dari perusahaan Gu Qiao, mengalihkannya. Memasukkan pembukuan, menabung untuk dana darurat. Kalau sekarang diberikan, aku tidak punya cadangan sama sekali. Pas Joe. Nyonya Gu mengundangku ke pernikahannya. Kalau kamu tidak mau memberikan uang sekarang, apakah kamu ingin aku memberitahu Nyonya Gu Tentang hubungan kalian? Tidak boleh, jangan sampai masalah ini jadi besar. Cincin berlian saja sudah kuberikan. Gak masalah, tunggu aja Gu Qiao pulang dinas. Harus dia yang bayar semua, jangan buru-buru. Ini lagi ditransferin kok. 10 juta. Sama mobilnya. Mobil ini harganya 3 juta. Kamu ambil aja. mobil, nilainya bisa turun. Kamu, aku kasihan lihat kamu miskin, gak akan aku permasalahin. Sayang, ayah, ibu, iya masih ada kunpeng. Kalian kasih uang yang ada sama uang di kartu. Pinjamin aku dulu buat modal, ya? Abis aku lewatin kesulitan hari ini, nanti aku balikin 2 kali lipat. Gak, aku ganti 10 kali lipat. Di rumah, karena lagi marahan. Jadi kartu-kartuku dibekuin semua, nanti kalau aku udah baikan sama mereka. Aku beliin rumah lebih besar, mobil lebih bagus, buat kalian. Oke? Iya, kunpeng. Kamu kan mau mobil sport kan? Abang beliin 3. Beneran. Ayah, ibu, susah senang sama-sama kan? Sayang, kamu harus tahu, barang-barang ini siapa yang ngancurin. Ini kan buat bersihin urusan kita berdua. Ayah, ibu, adik, dia kan anak orang terkaya. Walaupun dia punya tunangan, kan belum nikah. Kalau kita bisa deketin dia, pasti langsung sukses. Iya, kalau sampai calon menantu kayak hilang semangat. Usaha kita bisa hancur. Aduh. Menantu. Ini harta kita semua. Jangan sampai kamu ngerugiin kita. Tenang aja. Duit masuk 580.000. Hak Joe. Sudah berusaha setengah mati, cuma dapat 580.000. Jauh dari 7 juta. Uang segini belum cukup. Seharusnya, dengan aku. Gu Qiao, cuma dapat sedikit. Keluarga bayi kampungan. Nggak punya duit jangan sok kaya, kalau nggak bisa, pinjem aja. Saran aku, bicara yang sopan, sebagai orang. Harus tahu bersyukur. Mending ambil uangnya terus pergi, jangan nanti sampai rusuh. Kita semua nggak bakalan enak, ngerti? Dasar kurang ajar. Pajinggan, berani nawarin siret. Dasar tua bangka, gila kamu berani mukul aku. Zhou Yu Chen. Jujur saja, meskipun kamu sudah mengumpulkan uang, perbuatan kotor yang kamu lakukan akan kuberitahu semua orang. Biar tunanganmu tahu, seperti apa kamu sebenarnya. Kau tua bangka, jangan cari masalah. Kau pikir aku takut sama kamu? Tahan dia. Pak Yo, orang ini bukan sembarangan, jangan sampai salah langkah Pak Yo. Tenang dulu.
Dasar pengkhianat, berani-beraninya ikut campur. Buang dia keluar. Tenang dulu. Setelah aku urusi si tua ini, baru giliranmu. Hak Zhao, Zhou Yuchen, APA Yang Kalakukan. Kau sudah keterlaluan. Kunpeng, berikan tongkat itu padaku. Mau apa? Aku lihat kau sudah tua, bagaimana jika secara tidak sengaja kepalamu terbentur? Aduh. Tapi tak apa, kami warga yang peduli pasti akan segera membawamu ke rumah sakit, jika beruntung. Bisa jadi tumbuhan seumur hidup. Kamu. Ini melanggar hukum. Santai, santai, aku pasti bertanggung jawab. 30 juta yang kujanjikan, pasti akan kukeluarkan. Semua untukmu, aku akan carikan perawat terbaik. Untuk merawatmu sampai kau meninggal. Dasar binatang. Berhenti. Tunggu dulu. Kalian tadi dengar suara apa tidak? Lepaskan aku, lepaskan. Tutup mulutnya, biar dia diam. Halo, sayang. Sayang, ada apa? Aku sudah selesai. Untuk apa 30 juta siang tadi? Itu, ada masalah di Eugene Haoting. Si wangi itu, dia mencuri sendiri. Perabot antik yang kau kirim, semuanya dirusak. Rugi puluhan juta, dan yang paling keterlaluan. Dia juga menyuruh karyawan memfitnahku selingkuh, dia mengancamku. Katanya mereka banyak orang, pasti kau percaya mereka. Tidak percaya aku. Benarkah? Berani sekali dia. Betul sekali, makanya aku panggil bodyguard perusahaan. Sudah dipanggil semua, beri mereka pelajaran yang takkan terlupakan. Biar mereka tahu. Bukan sembarang orang bisa mereka ganggu. Tapi, aku merasa. Yo Yu Chen, kamu yang sok jagoan, menghina orang yang salah. Sayang. Apa yang kamu bicarakan? Dia bukan mitra bisnis. Dia adalah ayah kandungku, Gu Qiao. Kamu? Kenapa kamu di sini? Salah paham? Ini semua salah paham. Wanita ini ternyata bersembunyi, suamiku. Wanita inilah yang memukulku, cepat hukum dia. Hukum aku? Yo Yu Chen, kamu berani sekali. Dari mana keberanianmu? Dari selingkuhanmu? Wanita, kamulah selingkuhannya. Bai Jiaro, jangan berlebihan. Diam. Zhou Yuchen, apa yang kamu lakukan ini? Kakak ipar, kamu gila. Zhou Yuchen, berani kamu pukul aku? Demi wanita ini, dia kuma. Wanita yang naik jabatan lewat tubuh, apa yang kamu takutkan? Yo Yu Chen, beritahu dia. Siapa pemilik rumah ini? Aku. Dan siapa lagi? Ini istriku, pemilik gedung ini. Juga Taipan Property di Jiangcheng. Tidak mungkin, mana mungkin wanita ini? Bisa jadi Taipan Property? Kakak, habis kita. APA kita kena orang penteng. Jaro, di sertifikat ini, bukannya jelas tertulis namamu? Mana mungkin? Jadi miliknya. Ini pasti mereka bohongi kita. Nah, pasti mereka bohong kita. Ya, ini rumahku, meski kamu Taipan Property. Lalu apa? Secara hukum, ini adalah rumah pernikahanku, Bai Jaro. Sudah. Bai Jiaro, diamlah kamu. Sayang, ini salah paham besar, sertifikat ini. Aku yang surat manajer palsukan. Semua palsu, rumah ini. Dari dalam sampai luar, setiap batu bata di dalamnya, semuanya milikmu. Aku, mana mungkin aku benar-benar merusak rumahmu, kan? Sayang. Ayah. Pak Gu, aku benar-benar tidak tahu identitasmu. Kalau tidak, meski diberi 100 nyali sekalipun. Aku tidak berani menyentuhmu. Zhou Yuchen, kamu menipuku. Bukankah kamu bilang, pernikahanmu dengannya hanya pernikahan bisnis, sandiwara belaka? Bukankah kamu bilang, kamu hanya mencintaiku, rumah ini adalah rumah untukku? Wei Jiaro, kamu masih belum mengerti? Dia hanyalah seorang pembohong yang mulutnya penuh kebohongan. Pernikahanmu 7 hari lagi. Aku dengannya 10 hari lagi. Hanya dalam waktu seminggu, menikahi 2 wanita.
Yo Yu Chen, kamu benar-benar layak disebut ahli manajemen waktu. Tidak mungkin. Dia bilang, pernikahan kalian hanya pernikahan bisnis. Also, hanya untuk dilihat orang luar. Dia bilang di hatinya hanya ada aku. Dia bilang, Bodoh. Lihat sendiri dengan matamu. Dasar penipu terketak. Aku bilang, kenapa kamu terus menghindari urusan pernikahan? Ternyata kamu sudah menikah dengan Orang lain. putri kami bersih mengikutimu. Tapi kamu malah menjadikannya simpenan. Dasar brengsek. Kembalikan nama baik putri kami. Kembalikan uang kami. Dasar Beijing Gan. Main dengan Parasan Kakaku. Aku binukau. Sudah cukup. Kalian para vampir, tidak punya malu. Jangan pikir aku tidak tahu. Kalian hanya ingin menjual putri untuk menaikkan status. Rumah kalian, mobil kalian. Apa yang bukan uangku? Dan kamu? Kalau bukan karena kamu terus minta rumah, cincin berlian. Aku sampai nekat begini. Kamu. Sayang. Aku janji putus hubungan dengan mereka. Lihatlah. Demi hubungan suami istri kita. Maafkan aku sekali ini, ya? Tolong. Ayah. Bantu aku minta maaf. kamu pantas memanggilku ayah? Maafkan Yo Yu Chen. Apa yang kamu katakan ke Bai Jiaro? Dan bukti rencanamu membahayakan ayahku. Semua sudah kurekam. Aku tidak hanya akan bercerai dan membuatmu keluar tanpa apa-apa. Aku juga akan membuatmu dan Bai Jiaro masuk penjara. Habiskan sisa hidupmu di sana. Tidak, tidak, tidak. Semuanya dia, wanita ini. Dia yang merayuku, dia yang menghasutku, sayang. Dia yang menghancurkan keluarga kita. Zhou Yuchen, Dasar Bajingan. Kamu yang menipuku duluan. Ngomong-ngomong, bukannya kamu bilang anak orang terkaya? Aku tidak mau masuk penjara. Cepat gunakan kekuasaan keluargamu untuk menyelamatkanku. Tolong aku. Benar. Bahkan ayah Gukiao tidak meragukan. Lainku sebagai anak orang terkaya. Mungkin dengan status Gukiao, dia belum bisa menjangkau kalangan elit seperti ini. Aku harus mengambil risiko. Gukiao, melihat kita pernah jadi suami istri. Aku akan memberimu kesempatan lagi. Kamu mau memaafkanku atau tidak? Mimpi. Baik. Dikasih muka malah minta muka. Aku akui aku salah, tapi kamu juga tidak sempurna. Kamu otoriter, keras kepala, dominan. Kamu bilang akan menyerahkan posisi direktur padaku. Tapi, kenyataannya, adakah satu orang pun di perusahaan ini yang menghargaiku sebagai manusia? Mereka bilang aku cuma gigolo yang naik jabatan karena wajah. Di perusahaan ini, adakah sedikit pun harga diriku sebagai pria? Yo Yu Chen. Ketika kamu tidak punya apa-apa, akulah yang memberimu status, koneksi, kekayaan. Membuatmu tampil mewah dan terhormat. Sekarang kamu bilang, aku merendahkan harga dirimu sebagai pria? Apa kamu tidak punya hati? Ini semua cuma alasanmu saja. Kamu pikir aku peduli dengan barang rongsokanmu? Jujur saja, aku tidak butuh semua ini. Aku cuma menyamar dan bermain-main denganmu. Oh ya, Sekarang kamu sudah menyinggungku, bersiaplah diusir dari Jiangcheng. bagus. Aku ingin tahu, siapa sebenarnya kamu ini? Aku adalah putra satu-satunya dari orang terkaya Jiangcheng, Dongming 11. Putra kandung satu-satunya. Kalian semua dengar? Dia bilang dia anak tunggal orang terkaya. Tangkap dia. Siap. Lepaskan aku. Gukiao, kamu cuma pengusaha properti kecil. Apa bisa menyaingi orang terkaya? Aku ini menantu orang terkaya. Berani-beraninya kamu menyentuhku. Kita besan orang terkaya. Kalian benar-benar harus mati. Lepaskan kami sekarang juga. Wanita sialan. Hari ini pasti kau mati. Aku Gukiao benar-benar buta dulu. Sampai menyukai binatang seperti kamu yang penuh kebohongan. Dan berhati jahat.
Apa yang ingin kamu lakukan? Aku mau memukulmu, tidak kelihatan. Pukulan ini untuk pengkhianatan pernikahanmu. Penuh kebohongan. Pukulan ini untuk penipuan dan keserakahanmu. Dasar lacur. Beraninya kau. Kau pasti mati. Pukulan ini untuk ayahku. Menghukum sikapmu yang tidak menghormati orang tua dan sombong. Gu Qiao. Aku beritahu, aku sudah bilang ke orang tuaku. Mereka sedang dalam perjalanan ke sini. Tunggu saja nasibmu. Aku peringatkan. Keluarga Gu sudah hancur, benar-benar hancur. Baiklah. Kalau begitu biarkan ibumu yang konglomerat itu datang menyelamatkanmu. Berhenti. Dong Mingxi. Itu Dongming 11 si konglomerat. Gu Qiao, kau pasti mati. Kau memukul anaknya. Lepaskan sekarang. Ibu, akhirnya kau datang. Belalah kami. Dua orang ini mengandalkan sedikit uang mereka. Tidak hanya masuk paksa ke rumah kami, tapi juga memukuli Yu Chen sampai seperti ini. Tidak mungkin. Konglomerat benar-benar datang? Tidak. Di saat seperti ini aku harus manfaatkan kesempatan untuk menutupi. Jangan sampai ketahuan. Halo Nyonya Dong, kami orang tua Jiaro dan Yuchan. Saling mencintai tulus. Tapi dihancurkan oleh ayah anak jahat keluarga Gu ini. Harap Naomi menghukum mereka dengan tegas. Benar Nyonya Dong, semua gara-gara perempuan lacur ini. Lihat Jaro kami dipukuli sampai begini. Rumah yang baik-baik ini juga dirusak seperti ini. Harap Nyonya berikan Catelyn untuk kami. Oh, begitu ya? Gu Qiao, sekarang konglomerat sudah datang. Kalau kau berlutut minta maaf sekarang, masih ada kesempatan. Saya perlu berlutut dan sujud kepada Nyonya Dong dan Yuchen. Mungkin Nyonya Dong akan berbaik hati membiarkan kalian pergi. Nyawa si keranjing. Ya, cepat berlutut dan minta maaf. Yang harus berlutut dan minta maaf. Seharusnya orang lain, bukan? Benar, kan? Ibu. Ternyata kalianlah makhluk yang tidak tahu malu. Membalik fakta dan menyebar fitnah. Mengganggu putriku, Dongming 11. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Dia yang seharusnya anak orang terkaya, bukan Pak Dong. Dia, APA kau salah, Yuchen? Yuchen yang seharusnya anakmu. Dia pantas menjadi anakku, Dongming 11? Tidak mungkin. Gu Qiao. Kau, bagaimana mungkin kau anak orang terkaya? Kau tidak pernah memberitahuku. Kau membohongiku. Kau terus membohongiku. Kenapa? Karena aku, Dongming 11. Dari awal sampai akhir, tidak pernah menyukaimu. Putri bodohku ini, demi orang seperti kau yang hanya tampak luar. Tapi busuk di dalam. Bahkan bertengkar denganku selama 3 tahun. Hanya untuk melindungi harga dirimu yang menyedihkan. Dan lucu itu. Ibu. Aku yang buta. Demi orang yang tidak berhati ini, menyakiti hatimu. Aku berjanji. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tidak. Pak Dong, Pak Dong. Pak Gu. Sayang, aku tahu salahku, aku benar-benar tahu salahku. Aku tidak berhati, aku tidak tahu diri. Aku sudah gila, aku tahu salahku. Beri aku kesempatan lagi, ya? Hanya sekali. Tidak, itu semua gara-gara si Jalang itu dan mereka. Si Jalang ini yang menggodaiku, dan mereka yang membujukku. Membujukku untuk berpura-pura menjadi anakmu, aku tidak bersalah. Yuchen, apa yang kau bicarakan? Kau pinipa. Pak Dong, Pak Gu, kami difitnah. Kami semua dibohonginya. Benar? Dia yang berpura-pura sebagai anak orang terkaya, menipu perasaan putriku. Dan bilang rumah ini untuk Jaro kami. Kami juga korban. Kamu harus membela keadilan untuk kami. Bawa mereka semua, beritahu Departemen Hukum Grup. Panggil pengacara terbaik perusahaan. Gugat Yo Yuchen atas penipuan, poligami, pemalsuan dokumen resmi,
percobaan penganiayaan, fitnah. Dan mereka masuk ilegal ke rumah, merusak barang. Penghinaan dan fitnah, semuanya dihukum. Aku akan membuat mereka membusuk di penjara. Seumur hidup di dalam penjara. Perbaiki diri dengan baik. Aku salah. Aku juga korban, jangan tangkap aku. Pak Dong, aku tidak mau menikah lagi. Rumah ini juga tidak ku mau. Kumohon lepaskan aku, lepaskan keluargaku, boleh? Aku salah. Aku salah. Sayang, kamu benar-benar mencintaiku, kan? Kamu mencintaiku. Lepaskan aku, ya? Lepaskan aku. Jika kamu setia padaku, di pernikahan kita 10 hari lagi, aku bisa membuktikan pada ibuku. Kamu benar-benar tulus padaku. Dia juga bisa menerimamu. Di masa depan, aku mengelola properti, kamu mengelola grup ibuku. Kamu nanti yang akan benar-benar bersinar. Berkuasa di Jiangcheng, sayangnya. Tidak ada jika. Lihatlah, ini semua aku pilih sendiri. Kemampuan, latar belakang keluarga, karakter, semua lolos. Nanti kita bicara lagi. Carilah yang seperti ini kualitasnya. Ibu, sekarang aku fokus pada karir. Bisnis propertiku akan besar dan kuat. Lalu menggantikanmu sebagai orang terkaya di Jiangcheng, nanti. Aku akan bertemu pria hebat seperti ayah. Baik. Kiao kali ini benar-benar sudah dewasa.